As-sabar ala jawril a'immah. Sabar terhadap kejahatan para pemimpin. Itu termasuk prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Karena ya ikhwah, biasanya orang yang berkuasa ada kesalahan. Dan apabila ada yang baca sejarah, disebutkan di dalam sejarah, pemimpin-pemimpin dahulu dia banyak berbuat kezaliman kepada rakyatnya. Imma gampang menumpahkan darah atau mengambil harta orang lain, ya, atau mempersulit ekonomi dan seterusnya. Ya, Hajjaj ibn Yusuf dikenal dengan mudah menumpahkan darah. Dia yang membunuh Abdullah ibn Zubair dan juga yang membunuh Sa'id ibn Jubair. Ya, mereka orang-orang ulama-ulama, orang-orang berilmu. Ya. Dan Hajjaj, ya, ketika memimpin di Irak sulit ditaklukkan. Setiap pemimpin yang masuk ke Irak mesti dibunuh atau lengser. Hajjaj datang ke Irak, badannya kecil. Maka orang-orang Irak mengejek Hajjaj. Katanya, jangankan engkau yang kecil hitam, orang-orang yang hebat sebelummu bisa kita taklukkan. Subhanallah, Hajjaj memenggal kepala orang tersebut, kemudian dia naik ke atas mimbar sambil memegang kepala yang sudah dipenggal tadi. Dan dia mengatakan perkataan kepada rakyat Irak, ra'aitu ru'usan qad ainahat wa hana qitafuha wa inni lasahibuha. Aku melihat kepala-kepala ini bagaikan buah yang siap untuk dipetik. Maka aku orang yang akan memetiknya. Maka penduduk Irak bisa ditaklukkan oleh Hajjaj ibn Yusuf. Al-muhim ya ikhwah, banyak kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin. Dan juga ada atharah, disebutkan di dalam hadis ada atharah. Apa itu atharah? Mementingkan diri pribadi dan melupakan orang lain. Itu Nabi SAW sudah menjelaskan di dalam hadis dari semenjak kapan? 14 abad yang lalu. Kalau nanti ada pemimpin-pemimpin yang dia memiliki sikap atharah. Atharah mengambil hak orang lain. Artinya dia mementingkan diri pribadi, kemudian dia melupakan orang lain. Lihat, sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW menjelaskan juga bagaimana sikap kita kalau kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang berkarakter tadi. Ya, nah makanya kalau orang belajar Al-Quran dan As-Sunnah, dia akan tahu percis bagaimana sikap dia kepada pemimpin. Bisa difahami ya? Nah di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam kitab-kitab mereka menyatakan wajib sabar terhadap kezaliman pemimpin. Sabar, dia harus sabar. Dan yang menyatakan sabar kepada kezaliman pemimpin itu bukan ulama semata, tapi ulama memberikan intisari dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena tadi maslahatnya sangat besar. Dan Islam menyuruh kepada kemaslahatan dan menjauhkan semua kerusakan serta mudarat. Ya. Makanya kenapa di dalam Islam orang yang begal itu dibunuh? Kenapa orang yang maling dipotong tangannya? Kenapa yang berbuat zina dihukum? Kenapa orang yang sudah menikah dirajam? Kenapa yang memberontak dihukum mati? Itu semua ada maslahat. Menjaga harta kaum muslimin atau harta manusia, harga diri manusia, agama manusia, jiwa manusia, semuanya dijaga di dalam Islam. Nah makanya Islam menyuruh kaum muslimin atau Islam di antara perintahnya taat kepada pemimpin dan sabar terhadap gangguan pemimpin tadi. Cuman di antara kelemahan di zaman sekarang, aib pemimpin itu banyak disebar. Makanya Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan tidak ada dua manusia
Ya, secara umum tidak boleh disebar aib orang lain. Cuman ada dua kelompok manusia yang kalau disebar aibnya itu dampaknya jauh lebih besar. Yang pertama siapa? Ulama, yang kedua umara. Yang pertama ulama, yang kedua umara, para pemimpin. Kenapa? Ulama kalau memiliki aib, kemudian aibnya disebar luaskan, maka ilmu yang dia sampaikan tidak akan dihormati sama manusia. Nah, ketika ilmu tidak dihormati oleh manusia, maka manusia akan jauh dari ilmu syar'i. Sebab aib-aib ulama dan kesalahan-kesalahannya dibeberkan dan disebarluaskan. Begitu juga para pemimpin. Para pemimpin ketika disebarluaskan kesalahan dan aibnya, maka dampaknya perintah-perintah mereka akan diabaikan. Mulai di situ ada benih-benih pemberontakan dan kerusakan. Karena rakyat dikasih makan terus-menerus aib-aib dan kerusakan-kerusakan pemimpin. Ya. Makanya Islam subhanallah melarang untuk menyebarkan aib dan menyuruh untuk satrul aib, menutup aib. Ya, kalau seandainya manusia biasa yang tidak memiliki kedudukan, aibnya kita ketahui, kadang kita sudah kurang respect, nasallallahu alaihi kepada dia. Bagaimana kalau orang tersebut memiliki kekuasaan atau mereka ulama? Kadang jauh lebih ditinggalkan oleh manusia. Ya, cuman sekarang zaman yang dahsyat, luar biasa, semua hal dibongkar, disebarluaskan. Maka jadilah kerusakan yang sangat besar. Dampaknya perintah diabaikan, kemudian juga terjadi benih-benih pemberontakan dan seterusnya. Maka di sini saya akan bacakan beberapa hadis dari Nabi Muhammad SAW, anjuran untuk sabar terhadap pemimpin. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Fa innahu man faraqal jama'a shibran famata famaitatun jahiliyatun." Kata Nabi SAW, barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci, falyasbir, maka sabarlah. Ya, kalau dia melihat sesuatu dari pemimpin yang tidak dia sukai dan dia benci, maka harus sabar. Dan Nabi mengancam, kata Nabi SAW, fa innahu man faraqal jamaah. Barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah sejengkal kemudian dia wafat, maka bangkainya menjadi bangkai jahiliyah. Maksudnya dia mati dalam keadaan buruk ketika dia memberontak kepada pemimpin dan berpecah belah. Maka hadis ini menyatakan harus sabar terhadap pemimpin walaupun pemimpin tersebut berbuat hal-hal yang tidak kita sukai. Dalam hadis yang lain, antum lihat hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ada salah seorang dari Ansar bersama Nabi SAW. Kemudian sahabat tersebut berkata, "Ala tasta'miluni kama ista'malta fulanan?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak menjadikan aku pemimpin sebagaimana engkau menjadikan fulan pemimpin? Jadi orang ini meminta apa? Kepemimpinan. Kata Nabi SAW, "Innakum satalqawna ba'di atharatan. Fasbiru hatta talqawni 'alal hud." Ya. Kata Nabi SAW, lihat, sesungguhnya kalian akan menemukan setelah kematianku atharah. Tadi apa atharah? Kezaliman, mementingkan kepentingan sendiri pribadi, ya. Dan pemimpin banyak yang seperti itu, memperkaya diri dan dia melupakan rakyatnya. Dan ini alamatun nubuwah, tanda kenabian Nabi Muhammad SAW.
Nabi telah menyatakan ini 14 tahun yang lalu. Kalau nanti akan ada atharah. Dan subhanallah kita menyaksikan dengan mata kita sendiri banyaknya pemimpin-pemimpin yang atharah. Kemudian apa kata Nabi SAW? Fasbiru, sabarlah kalian. Hatta talqawni alal hubub. Sampai engkau berjumpa kepadaku di telaga. Ya, jadi disuruh sama Nabi SAW untuk sabar. Dan dijanjikan sama Nabi SAW orang yang sabar terhadap kezaliman mereka itu akan berjumpa dengan beliau di telaga nanti. Ya, jadi disuruh sama Nabi sabar. Kenapa? Karena sabar terhadap mereka ada maslahat. Kita bisa sholat, kita bisa ibadah, kita bisa melakukan banyak hal karena kesabaran kita terhadap kezaliman pemimpin-pemimpin tadi. Imam Ibnu Abi Asim, beliau dalam memiliki kitab namanya As-Sunnah, memberikan bab judul di dalam kitabnya, bab ma'amara bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam minas sabri indama yara al-mar'u minal umur allati yaf'aluha al-wulad. Bab perintah Nabi SAW untuk sabar ketika seseorang melihat perkara-perkara yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang tidak baik. Ya, jadi di sini anjuran untuk sabar. Imam Nawawi rahimahullah juga menjelaskan dalam kitab Syarah Sahih Muslim, bab al-amr bis sabr inda zulmi wulad wasti'tharihim. Bab perintah untuk sabar ketika ada kezaliman dari pemimpin dan keegoisan mereka mementingkan diri pribadi. Dan ini kaidah ya dalam prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu sabar terhadap kezaliman pemimpin. Dalam hadis yang lain, Nabi memberikan juga solusi ketika menemukan pemimpin-pemimpin yang memiliki sikap atharah. Tadi apa atharah? Mementingkan diri pribadi. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tungkirunaha. Nanti akan ada setelah kematianku atharah, yaitu orang yang mendahulukan kepentingan pribadi dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Jadi Nabi sudah menyatakan kalau nanti kalian akan melihat orang-orang seperti ini, yang zalim, yang menindas orang lain, kemudian juga perkara-perkara yang kalian mengingkari hal tersebut. Ya, karena nggak ada hal tersebut di zaman Nabi SAW. Pemimpin-pemimpin dari Khulafa Ar-Rasyidin semuanya orang-orang hebat. Gubernur-gubernur yang ditempatkan oleh para Khulafa Ar-Rasyidin itu semuanya orang-orang yang zuhud, wara' dan yang lainnya. Sampai sebagian para sahabat ketika ingin menempatkan si fulan di satu tempat, mereka terus memikirkan apakah orang ini layak atau tidak, nanti bakal berpengaruh atau tidak dengan kekuasaan dan seterusnya. Ya, ini ditimbang sama dia dengan maslahat yang sangat luar biasa. Ya, makanya Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah ketika menjadi gubernur di Palestina, itu Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala masuk ke rumahnya tidak menemukan apa-apa kecuali tempat istirahat, tikar, lemari dan tempat wudhu. Padahal dia orang nomor 1. Lihat subhanallah. Sampai kata Umar, ambil bagianmu. Kata dia tidak. Ya. Hanya disisakan sedikit dari dunia, sisanya dia pakai semuanya untuk akhirat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala ketika menjadi khalifah, itu yang sedih orang-orang miskin. Karena Abu Bakar tidak lagi memberikan makanan dan susu kepada orang-orang miskin. Kata Abu Bakar tidak. Ketika dia menjadi khalifah, subhanallah, dia masih meluangkan waktu memeraskan susu, dia berikan kepada fuqara. Nggak ada atharah. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ya, sampai mengatakan kalau seandainya ada keledai yang jatuh, maka Umar akan bertanggung jawab atas hal tersebut di akhirat. Ya,
Mereka orang-orang hebat. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau nanti setelah wafatku ada atharatun, ada sikap-sikap ini, ya, yang mendahulukan pribadi memperkaya diri dan meninggalkan hak yang wajib dia tunaikan. Wa umurun tungkirunaha, dan perkara-perkara yang kalian akan mengingkarinya. Kemudian para sahabat bertanya ketika mendengarkan itu, ya Rasulullah, fama ta'muruna, wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kita? Qal, kata Nabi SAW, tu'adduna al-haqqa alladhi alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Lihat, tu'adduna al-haqqa alladhi alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Engkau menunaikan hak yang wajib engkau tunaikan buat para pemimpin tadi, dan engkau meminta hak engkau kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dua di surah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, wajib tetap menunaikan hak pemimpin tadi. Yang kedua, kita minta hak kita kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Nah ini kan kebalikan. Kita nuntut hak kita kepada manusia, dan kita enggan untuk menunaikan hak pemimpin tadi. Karena berontak jadinya. Nah di surah Nabi SAW, engkau tunaikan hak kewajiban mereka dan engkau meminta hakmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa menjadi solusi. Ada juga hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, ya, yang berkaitan dengan hal ini. Diriwayatkan dari Imam Muslim, kata Nabi SAW, hadisnya panjang, cuman di ujungnya Nabi SAW bersabda, yakunu ba'di a'immatun, antum perhatikan, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudai wa la yastannuna bisunnati wa sayaqumu fihi rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani insi. Kata Nabi SAW, nanti setelah wafatku akan ada pemimpin-pemimpin, la yahtaduna bihadi atau bihudaya, dia tidak mengambil petunjukku, wala yastannuna bisunnati, dan dia tidak mempraktekkan sunnahku. Jadi tidak mengambil petunjuk Nabi SAW dan tidak menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi mengatakan a'immah, mereka itu pemimpin. Kemudian kata Nabi, wasayakum fihi rijal, dan nanti ada juga pemimpin laki-laki, qulubuhum qulubus syayatin, hati mereka hati setan di dalam jasad manusia. Jadi lihat, mereka orang yang bengis, jauh dari petunjuk Nabi dan tidak mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi menyifati pemimpin tersebut dengan beberapa karakter. Yang pertama, tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka bengis, jahat, sampai digambarkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati mereka hati setan dalam tubuh manusia, jahat, zalim, dan yang lainnya. Kemudian para sahabat bertanya, qultu, maksudnya Hudzaifah ibnul Yaman bertanya kepada Nabi SAW, kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik? Apa yang harus aku lakukan wahai Rasulullah apabila aku mendapati hal tersebut? Apa yang harus aku lakukan? Lihat kata Nabi SAW, tasma'u wa tuti'u lil amir. Kamu mendengarkan dan juga taat kepada pemimpin. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma' wa ati'. Ya. Kamu dengarkan dan taat kepada pemimpin walaupun punggung kamu dipukul dan harta kamu diambil. Fasma' wa ati'.
dengarkanlah dan juga taat. Kenapa harus mendengarkan dan juga taat? Karena di dalamnya ada maslahat. Ada maslahat yang sangat besar. Dan mudarat yang paling besar ya ikhwah dari pemberontakan apa? Safakut dima, pertumpahan darah. Apabila darah sudah ditumpahkan dan terjadi kerusakan yang sangat besar, harta diambil seenaknya secara zalim, maka ketika itu baru ada penyesalan. Ketika orang-orang memberontak kepada para pemimpinnya, ya. Nah, ini semua larangan untuk khuruj, berontak, dan juga anjuran untuk sabar terhadap kezaliman para pemimpin.